Biasanya masjid di mana musola, baik kampung maupun kota, penyakitnya sama. Apa penyakitnya? Asal awal Ramadan full house, melimpah, kadang-kadang sampai ke teras. Betul enggak? Saya yakin bapak-bapak Al-Falah nih kemarin tak sebanyak ini awal-awal. Pasti agak ramai sedikit. Betul enggak? Tapi kalau sudah masuk penghujung Ramadan, jamaah sudah mulai berkurang. Apalagi kalau sudah masuk malam 20, 21, 22. Apalagi kalau sudah masuk 25, 26, 27. Tinggal imam dengan gorib meja lagi. Jamaah hilang. Apalagi yang ibu-ibu banyak yang hilang. Kemana perginya? Pergi berjamaah ke Serba 35. Nyari baju lebaran. Sebagian diambil oleh kue loyang, kue sopi, kue bawang, asik buat kue. Wabarakatuh. Misalnya Pak, misalnya. Alhamdulillahillazi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat badan? Pikiran sehat? Kantong? Agak lain sedikit bunyinya yang terakhir itu. Badan sehat, pikiran sehat, kantong kurang sehat Pak Ustadz. Sekarang logikanya begini saja Bapak Ibu. Badan sehat, badan tidak sehat, kantong sehat. Daripada badan tak sehat, kantong sehat, atau sebaliknya, maka kata Allah, pilihlah yang sehat badan. Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini adalah badan yang sehat. Kalau Bapak Ibu tak percaya, ingat kata dokter, sehat itu mahal. Betul enggak? Betul. Atau lebih konkretnya lagi, balik dari sholat tarawih ini pergi jalan-jalan ke rumah sakit Awal Bros. Nanti ditanya sapam, Bapak Ibu mau tengok siapa? Semua yang sakit mau saya tengok Pak Sapam. Tengok semua yang sakit tuh. Nanti lihatlah, kita tengok banyak orang kaya, duitnya banyak, sawitnya lebar, mobilnya bagus, depositonya banyak di bank. Tapi sudah terbaring lemah kaku, tidak ada daya dan upaya dalam rumah sakit. Mana guna duit mahal tadi? Kita tadi sore azan maghrib bukaan semua yang lewat di depan mata kita beli dan kita makan semuanya. Itu menandakan badan sehat. Coba kalau sakit, semua tak bisa dimakan. Duit banyak, sawit luas, dibawa orang ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit masuk kelas VVIP. Saking kan banyak duit. Orang sekamar 8-6 orang, kita 1 orang sendiri dalam kamar. Saking kan banyak duit. Tapi coba tengok ketika suster datang, ketika perawat datang bawa makanan, apa makanan yang dibawa untuk kita? Nasi luyak dicampur dengan rebus kentang. Nah, duit banyak nih. Nah, jadi artinya lebih baik badan sehat daripada kantong sehat. Jadi kalau bisa memilih Bapak Ibu, mana mau kantong sehat, badan tak sehat, atau badan sehat atau kantong tak sehat? Sehat, badan sehat. Cocok sekali sama saya. Kalau saya memilih kantong sehat, badan sehat. Nah, itu namanya kita memilih. Apa susahnya? Pilihlah yang enak sedikit, kan betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul tausiah kita pada malam ini, pertama yang mau saya sampaikan, mumpung kita masih berada pada malam yang keempat. Berapa malam lagi tinggal, Bu? 26 lagi, tak lama lagi tuh, Bu. 4 malam nih, maru 4 malam. Biasanya masjid di mana musola, baik kampung maupun kota, penyakitnya sama. Apa penyakitnya? Asal awal Ramadan full house, melimpah, kadang-kadang sampai ke teras. Betul enggak? Saya yakin bapak-bapak Al-Falah nih kemarin tak sebanyak ini awal-awal. Pasti agak ramai sedikit. Betul enggak? Tapi kalau sudah masuk penghujung Ramadan, jamaah sudah mulai berkurang. Apalagi kalau sudah masuk malam 20, 21, 22. Apalagi kalau sudah masuk 25, 26, 27. Tinggal imam dengan gorib meja lagi. Jamaah hilang. Apalagi yang ibu-ibu, banyak yang hilang. Kemana perginya? Pergi berjamaah ke Serba 35. Nyari baju lebaran. Sebagian diambil oleh kue loyang, kue sopi, kue bawang, asik buat kue. Padahal sepanjang tu waktu, kenapa lepas tarawih baru buat kue? Alasan supaya tak sedang sholat tarawih. Nah, malam ini yang mau saya sampaikan, siapa yang mau beramal ibadah yang paling baik, yang paling afdol, sampai istiqomah dia sampai terakhir Ramadan, maka dia termasuk salah satu orang yang tertulis dalam daftar malaikat yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada 2 caranya Bapak Ibu. Ibadah yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling hebat, kalau Bapak Ibu mau mengerjakan selama bulan suci Ramadan. Sebenarnya ibadah yang paling baik itu banyak, cuman tak mungkin kita sampaikan malam ini semua. Kalau saya sampaikan semua malam ini, mau kita mulai sholat tarawihnya jam 11. Jadi 2 saja yang penting-penting saja. 1, apa ibadah yang paling bagus selama Ramadan Pak Ustadz? Yang pertama, yang paling bagus, yang paling afdol selama bulan suci Ramadan, pertama adalah qiyamul lail. Qiyam, tegak lail di waktu malam. Qiyamul lail, tegak solat di waktu malam. Mana qiyamul lail tuh? Inilah dia. Solat tarawih. Solat tarawih itu diambil dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Solat yang ada istirahatnya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Itu kita baca ketika habis solat pindah gigi. Nah, ini solat tarawih ini belum metik, dia masih manual. Habis itu duduk, salam, baca tadi solawat, baca gorim, baca, nanti kita tegak balik. Jadi solatnya solat santai. Makanya di zaman Nabi cerita nih, di Makkah orang dulu solat tarawih itu mau selesainya jam 3 subuh. Solatnya 23 rakaat. Yang dibaca Nabi ayatnya bukan Alhaakumut Takasur. Yang dibaca Nabi rakaat pertama surah Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Awak zaman kini kalau dibacalah ayat sepanjang itu, dilempar aja terompa Pak Imam tuh dari belakang. 2 juz 4 lembar. Makanya habis sholat, salam, mereka istirahat dulu. Ada yang tawaf 7 putaran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 putaran. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang iktikaf. Habis itu asal dah mulai capek hilang, tegak mereka balik sholat. Jadi sholatnya sholat santai, sholat yang ada istirahat. Lalu kenapa di tempat kita nih Ustadz sholat tarawihnya istirahatnya sebentar? Nggak kan mungkin pula sholat tarawih lama, ayatnya cuma Alhaakumut Takasur, inna a'tayna. Sebentar aja lah. Makanya kalau ada orang sholat kencangnya macam Valentino Rossi, coba tengok di video handphone kita, ada orang sholat di salah satu masjid di Jombang, Jawa Timur. Sholat tarawihnya 23 rakaat 10 menit putus. Coba tengok. Ini orang imam tak ramai pula jemaahnya tuh.
Kita nih kadang-kadang sama aja, mau orang Jawa, mau orang Minang, mau orang Melayu sama. Mana yang cepat imamnya, habis itu kita pindah sholat. Ditandainya, apalagi yang muda-muda nih, yang muda-muda ditandainya. Mana masjid yang paling cepat, ramai tahun besok. Nah, begitu caranya. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu sholat santai. Maka malam ini sholat tarawih, habis itu ditutup witir nanti. Habis tutup witir, mana yang mau tadarus, bagus. Aku tak mau tadarus Pak Ustadz, kami langsung pulang aja. Kolak 2 mangkuk menunggu di rumah. Tidak apa-apa, balik pulang langsung. Balik pulang, jam 11, matikan TV, matikan handphone, tidur. Payah kami tidur jam 11 Pak Ustadz. Biasa kami tidur jam 12, jam 1. Untuk awal-awal nih minum Antimo. Udah kami minum sebiji Pak Ustadz, minum 2 papan. 3 minggu tak bangun-bangun habis itu. Supaya apa tidur jam 11? Nanti supaya jam 2, jam 3 bangun lagi. Apa namanya? Qiyamul Lail. Apa nama sholatnya? Sholat tahajud. Bangun di sepertiga malam terakhir. Gimana cara menghitung jam berapa sepertiga malam terakhir itu Pak Ustadz? Cara ngitungnya mudah Bapak Ibu. Bapak hitung dari jam maghrib sampai jam subuh. Nah, bagi 3. Anggaplah sekarang maghrib jam 6. Jam 6 subuh jam 5. Dari jam 6 sampai jam 5 berapa jam jaraknya? Bingung. Kalau perut kenyang nih memang agak payah menangkap ceramah nih sedikit. 6 jam, dari jam 6 sampai jam 5, 11 jam. 11 jam bagi 3. Berapa? So boleh 1000 dibagi 3. Anak apa 3 kok dibagi so boleh 1000 yang dibagi. Bapak piti surang 3.500. 3 jam setengah. 3 jam setengah sebelum subuh, itulah baru masuk sepertiga malam terakhir. Sekarang coba kita hitung. Anggap subuh jam 5. 4, 3, 2. Mundur. 4, 3, 2. Tambah setengah. Berarti jam setengah 2. Sudah masuk sepertiga malam terakhir. Bangun. Aslinya bapak yang bangunkan istri. Cuman sekarang zaman terbalik, istri itu pula yang bangunkan suami. Sama nyipak pula suami itu. Bonginya dijagokan. Aslinya dibangunkan. Bang, jagolah bang. Apa judul lawak malamku Adinda? Mihrab cinta Adinda. Dibentang sajadah. Apa nama sholatnya? Paling afdol kalau bisa bangun sepertiga malam mandi. Paling afdol, terapi bagus, sehat untuk penyakit rematik. Tapi kata dokter mandi tengah malam penyakit Ustadz. Kalau mandi sebelum jam 12 malam. Kalau lewat dari jam 12, maka itu obat. Coba tengok orang yang sedang menjalani sistem pengobatan kemoterapi. Coba tengok. Mereka pasti dimandikan oleh dokternya jam 12, jam 1 malam. Menandakan mandi di tengah malam itu bagus. Mandi. Tak kuat mandi Pak Ustadz. Wudhu pun jadi. Habis itu bentang sajadah. Habis bentang sajadah, tegak sholat sunnah 2 rakaat. Apa nama sholatnya? Sholat sunnah wudhu. Bukan nasi uduk Bu. Bulan puasa ini makanan aja itu konang. Sholat sunnah wudhu. Apa dalilnya? Bilal, ta'al. Nabi manggil Bilal yang tukang azan. Bilal, ta'al. Komai. Sami'tu dafan baina yadayka fil jannah ya Bilal. Aku mendengar bunyi selop, bunyi trompa, bunyi sendalmu di dalam surga hai Bilal. Bilal, budak hamba sahaya, hitam, jelek. Orang Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan tubuh warna kulit di negara itu cuma 2. Hitam dan hitam sekali. Bilal itu orang Afrika Selatan, budak hamba sahaya, tukang azan kerjanya. Tapi kemuliaan yang dia dapatkan apa? Belum dia mati, masih ada dia di atas dunia ini, Nabi sudah mendengar suara bunyi sendalnya di dalam surga. Coba bayangkan hebatnya. Jadi kadang-kadang walaupun dia hitam jelek, budak hamba saya, dah jelas dia pasti masuk surga. Kita ganteng putih, skincare mahal, status STJ. Status tak jelas. Entah masuk surga, entah masuk neraka. Jadi, apa amalmu hai Bilal? Sampai-sampai suara sendalmu saya dengar di dalam surga.
kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu ya Rasulullah. Jadi baca solat sunnah wudhu. Apa usollinya Ustaz? Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Payah kami hafal bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia pun jadi. Sengaja aku solat sunat wudhu 2 rakaat karena Allah, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kami semayang nak pakai usolli Pak Ustaz? Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Jadi juga yang penting sembahyang. Kini zaman kini orang berdebat antara yang pakai usolli dengan yang tak pakai usolli. Bercokak sampai jam 3 subuh di masjid. Besok pagi sama-sama tak sembahyang subuh. Nah, itulah hebatnya orang awak kini. Yang pakai usolli sah, yang tak pakai usolli sah, sama-sama sah sembahyangnya. Jadi terserahlah mau pakai usolli mau tidak. Nah, habis sholat sunat wudhu 2 rakaat. Ayatnya apa Pak Ustaz? Terserah. Mau kulhu boleh. Kulhu Allah rakaat pertama, kul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua. Boleh. Habis salam togak balik. Sholat 2 rakaat lagi. Apa nama sholatnya? Sholat sunat taubat. Bulan Ramadan ini bulan ampunan Bapak Ibu. Makin banyak istighfar, makin banyak sholat taubat, maka lebih baik. Makin banyak dosa kita diampunkan Allah. Nah, habis 2 rakaat sholat sunat taubat, togak lagi. Tegak lagi. Apa nama sholatnya? Sholat sunat hajat. 2 rakaat. Bapak Ibu punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita. Besok pagi mana tahu anak mau masuk tes P3K. Mana tahu besok pagi anak mau masuk tes polisi dan tentara. Malamnya bawakan sholat hajat. Di sujud terakhir, setelah Bapak Ibu baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, maka sampaikan hajat Bapak Ibu di dalam sujud itu kepada Allah. Dengan bahasa awak boleh. Yang penting syaratnya jangan dibaca sampai keluar. Dalam hati saja. Kalau keluar dia batal sholat. Habis sholat sunat hajat, terakhir barulah sholat tahajud. Habis sholat tahajud, jangan tutup lagi dengan witir. Jangankan sakingkan rajinnya sholat, ditutupnya lagi pakai witir. Padahal tadi habis tarawih sudah witir. Kata Nabi, la witrani fil lail. Tak boleh 2 witir dalam semalam. Kecuali di luar bulan suci Ramadan. Paham Bapak Ibu? Qiyamul lail. Banyak-banyak sholat di tengah malam. 1. Yang kedua, amal ibadah yang paling afdol yang kita kerjakan selama Ramadan ini. Yang kedua adalah sodakoh. Sholat dulu. Sodakoh. Nah, ini sodakoh nih kalau lah bicara sodakoh, banyak yang malu-malu, banyak yang agak lari-lari, banyak yang pura-pura tidur. Respon jamaah Bapak Ibu, kok perlu mau sampaikan, mana tahu ada jamaah Masjid Al-Falah nih macam itu. Respon jamaah menengok kota infak 3. Coba tengok. Coba didonga baik-baik, masuk nak awak dalam golongan ketiga-tiganya. 1. Ketika menengok kota infak, golongan yang pertama pura-pura lolo. Asal lado ke kota infak, lah lewatnya, jagonya balik. Tuh pura-pura tidur pertama. Yang kedua, respon jamaah menengok kota infak, pura-pura berzikir. Husuknya berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok kota infak, makin dokek, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lah lewatnya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pura-pura berzikir. Yang ketiga, pura-pura ke WC. Jadi ada yang permisinya, pas kota infak nak lewat, itu menghindari kota infak tuh. Dan yang lebih hebat yang kompek Bapak Ibu. Apa yang kompek? Dibukanya dompet, dipilihnya piti itu. Lama milih piti itu. Kata orang sebelah, oh lah Pak Haji, oh dulu lah. Pilih-pilih, nak jadi dah kata. Nak ada kote 2.000. Rupanya pelamo tadi milih kote 2.000 yang buruk, yang tak laku di kodai. Itulah awak kau kadang-kadang. Makanya selama Ramadan banyak sedekah Bapak Ibu. Sedekah yang paling afdal. Ayu sedekah tu afdal ya Rasulullah. Kapan sedekah yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sedekatun fir Ramadan. Sedekah dalam bulan suci
Ramadan. Seluruh pahalanya dilipat gandakan Allah dan tidak disebut Allah berapanya. Yang jelas unlimited bahasa kininya, tanpa batas. Coba bayangkan Bapak Ibu puasa selama Ramadan berapa hari? 30 hari. Berapa hari pahalanya? 30 hari juga. Tapi ada caranya supaya Bapak Ibu puasa 30 hari tapi dapat pahalanya 60 hari. Macam mana caranya tuh Ustaz? Kasih bukaan makan buka puasa sama anak yatim fakir miskin. Maghrib ini panggil anak yatim satu orang. Anak yatim, kau buka di rumah saya. Kasih dia makan, kasih dia bukaan. Apa yang kita makan itu pula yang dia makan. Satu hari satu anak yatim, kata Nabi pahalanya ngasih bukaan sama orang yang puasa, pahalanya sama dengan berpuasa 1 hari. Kita puasa 30 hari, dapat pahala 30, ditambah ngasih anak yatim tiap kali berbuka selama 30 kali, berarti dapat pahala puasa 60 hari. Begitu hebatnya Allah melipat gandakan sedekah kita selama Ramadan. Ma akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Berapa banyak kolak tadi dimakan? Ada yang bisa menolong di hadapan Allah? Tidak, besok pagi masuk septic tank. Jadi kotoran. Wa malabis tafa'ablaita, berapa banyak baju koko lapuk, berapa banyak mukena lapuk, berapa banyak jilbab lapuk, semua hanya jadi kenangan. Betul? Wa mata tasaddaqta fa'abdaita, sementara yang kau sedekahkan itulah yang menolong di hadapan Allah. Bapak Ibu tadi bawa duit misal ke masjid 10.000. Ini contoh, bawa duit 10.000, lewat kota infak dimasukkan ke dalam 2.000, sisa berapa? Nah, kalau lapiti copeknya mengurang-urangi. Coba jam tadi agak payah menangkuk seketek. Tinggal berapa? 8.000. Balik dari tarawih ini singgah di tempat bakso, dibelinya bakso 8.000. Habis itu sampai di rumah dimakan. Bakso yang dimakan besok pagi jadi kotoran. Mana yang menolong di hadapan Allah? Yang 2.000 atau yang 8.000 yang dibelikan ke bakso? Yang 2.000. Makanya yang sedekah 2.000 tambah balik. Jalankan kota impak tuh Pak Pengurus. Tambah balik. Makanya Nabi itu suka warna hijau. Nabi paling suka warna hijau, sorbannya hijau, jubahnya hijau. Makanya masjid kita ini karpetnya warna hijau, supaya jamaahnya sedekah warna merah. Hijau gulung, hijau 20.000 tuhnya. Akan datang Pak Pengurus, karpetnya buat warna merah, supaya sedekahnya warna merah. Sedekah yang paling afdol sakiul ma, kata Nabi, kasih air minum. Di awak kok ndak laku hadis Nabi kado. Magi air minum. Sementara air sampai masuk rumah sebelum puasa potong. Saking kan banyaknya air di tempat kita. Di Arab Saudi memang disuruh Nabi kasih air minum karena susah air. Di tempat kita buatkan sumur bor untuk masjid. Itu bagus. Atau kasih minuman gratis sama orang yang buka puasa. Ini jalan lintas. Tiap sore Bapak Ibu jamaah bisa bersatu buat satu meja. Nama mejanya Maidatur Rahmah, meja kasih sayang. Siapa yang mau sedekah bukaan antar, siapa yang lewat mau buka puasa ambil, maka pahalanya luar biasa. Ini program bagus untuk Al-Falah nih, karena dia di pinggir jalan lintas. Bagus. Nanti buat spanduk besar-besar, berbuka gratis. Jadi yang gratis-gratis pasti banyak yang singgah. Coba yang mau boli, agak longang seketek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua saja, singkat saja malam ini, mungkin ini sudah agak kepanjang sedikit. Dua ibadah yang afdol yang paling bagus kita kerjakan selama Ramadan. Yang pertama apa tadi, Bu? Lah lupa balik kan. Dong gara-gara makan bakso tadi kok. Qiyamul Lail. Yang kedua sodako. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah ini istiqomah sampai akhir Ramadan nanti menjalankan semua rangkaian ibadah Qiyamul Lailnya. Amin.
ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan Allah rizkinya dan diberikan Allah rizki yang barokah yang disumbangkan ke masjid, ke anak yatim, fakir, miskin. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.